Agenda is giving speech. Kamu ya nanti maju ya. Kamu gimana? Gimana? From Ayahanda. Iya. Oke, stop. Lampunya. And the next agenda is giving speeches from Ayahanda Kiai Haji Imam Jazulia CMA. The precise time is yours. Kalau kakek udah selesai bagian siapa? Kalau kakeknya udah selesai. Santai. Kalau kakeknya udah selesai bagian. Langsung berdua aja. Endelat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Asatid, Dewan Pembimbing, yang saya cintai anak-anakku sekalian, wabil khusus wisudawan program bahasa Inggris. Alhamdulillah, pelaksanaan prosesi wisuda program bahasa Inggris sudah hampir selesai. Saya kira tinggal foto-foto saja ya. Saya ucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati, khususnya ini yang kelihatan wisudawati banyak berkerudung ya, wisudawannya di belakang. Saya merasa bangga, merasa bahagia atas pencapaian program bahasa Inggris di pesantren Bina Insan Mulia. Saya tadi saksikan melalui fanpage Pondok Pesantren Bina Insan Mulia demonstrasi para santri program bahasa Inggris yang sangat menakjubkan. Terima kasih ya. Di bayangan kepala saya tidak pernah membayangkan santri di pesantren memiliki kemampuan bahasa Inggris. Kenapa? Karena dulu saya di Lirboyo tidak bisa bahasa Inggris. Bahkan saya ingat ketika saya sampai ke Al-Azhar, anak-anakku sekalian, kemudian saya pengen meneruskan ke Amerika untuk mendapatkan beasiswa di Washington University. Ada salah satu syarat yang hanya tinggal saya ikuti saja. Beasiswanya sudah di tangan, ya, dapat beasiswa dari salah satu partai di Indonesia sebagai kompensasi atas kontribusi saya, dan syaratnya saya harus bisa TOEFL. Maka saya pulang dari Al-Azhar itu pulangnya ke Pare untuk belajar bahasa Inggris. Jadi sesungguhnya saya dengan kalian itu satu sanad ilmunya. Jadi mungkin zaman dulu tahun 2000-an, 99 2000 itu banyak yang senior-senior. Ya, sekarang sudah jadi pemilik-pemilik lembaga kursus. Saya menyiapkan beberapa bulan di sana, bahkan mengikuti program sampai ke Bali. Apa catatan pentingnya? Catatan pentingnya satu, dulu kami sampai berangkat ke luar negeri belum siap berbahasa Inggris. Dan kami merasakan ketika di Arab Saudi, ya, yang digunakan itu bukan bahasa Indonesia,
yang digunakan oleh mereka ketika berkomunikasi dengan orang luar, mereka lebih bangga menggunakan bahasa Inggris. Bahkan ketika kalian berangkat ke Al-Azhar nanti, kalian ketemu orang-orang Mesir di mall atau di mana saja, mereka lebih bangga dengan bahasa Inggris bukan dengan bahasa Indonesia. Kasus seperti di Bina Insan Mulia, kalian bisa lihat, misalkan Mr. Selwan, dia tidak bangga dengan bahasa Arabnya, dia lebih bangga ketika ngomong dengan bahasa Inggris. Itu terjadi di seluruh negara Arab. Artinya apa? Kebutuhan kepada bahasa Inggris ini lebih ketimbang bahasa Arab pada kenyataannya. Kita di Saudi ngobrol kemana saja dengan supir taksi, dengan siapa saja, selalu yang mereka ucapkan itu dengan bahasa Inggris, tidak dengan bahasa Indonesia. Bahkan orang Indonesia sendiri kita bisa lihat, artis itu mungkin baru ngerasa keren kalau bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris. Coba kalau artis ngomong pasti dengan bahasa Inggris. Artinya bahasa Inggris ini menjadi bahasa pergaulan dunia hari ini. Kalian beruntung, sebelum berangkat ke luar negeri, sebelum berangkat ke Al-Azhar, sudah mendapatkan pembekalan di pesantren Bina Insan Mulia. Bahkan sebagian kalian sudah mendapatkan TOEFL. Ini satu prestasi yang patut dibanggakan oleh saya, mobil khususnya sebagai pengasuh pesantren, dan oleh seluruh asatid, dan juga oleh seluruh wali santri. Ini prestasi yang sungguh luar biasa. Tentu pesantren Bina Insan Mulia juga memiliki agenda. Dari dulu saya punya agenda bagaimana caranya bahasa Inggris bukan menjadi bahasa komunikasi saja. Saya dulu pernah menggerakkan seluruh asatid mulai concern ke bahasa Inggris. Saya punya agenda di Bina Insan Mulia 1 ini, bukunya dan juga pengantarnya menggunakan bahasa Inggris. Tetapi sampai hari ini belum terlaksana karena banyak hal. Tetapi bukan berarti itu tidak terlaksana. Mulai tahun ini di Bina Insan Mulia 2 kita sudah akan menerapkan bahasa Inggris bukan hanya sebagai bahasa komunikasi, tetapi menjadi bahasa pembelajaran. Bukunya juga kita menggunakan kurikulum Cambridge. 2 hari ini kita rekrutmen, saya, Dr. Ferry dengan Ustadz Maulana. Saya panggil Ustadz Maulana dan Dr. Ferry untuk mewawancara calon guru-guru baik di Bima 1 maupun Bima 2, khususnya pelajaran eksak, baik matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Dalam wawancara yang disampaikan oleh Ustadz Maulana yang saya tunjuk, saya sudah bikin plotnya, pertanyaannya ini, kamu yang tanya. Pertanyaan 1, siapkah seluruh pengajar untuk mengajar menggunakan bahasa Inggris? Karena Bina Insan Mulia akan menggunakan kurikulumnya bukan kurikulum nasional, tapi Bina Insan Mulia akan menggunakan kurikulum internasional menggunakan Cambridge. Dan alhamdulillah seluruh orang-orang yang melamar bekerja di pesantren Bina Insan Mulia, ada dari master dari ITB, ada master dari UNY, ada master dari UGM, ada S1 dari UPI, kemudian ada dari Brawijaya dan lain sebagainya. Mereka menyatakan siap. Dan saya katakan yang belum siap kalian akan di-training terlebih dahulu. Kita akan menyiapkan training khusus. Kenapa? Kita punya agenda yang mendesak di Bina Insan Mulia 1 karena sangat besar, orang yang sangat banyak mungkin masih berat. Tetapi akan kita coba di Bina Insan Mulia 2, kurikulumnya sudah tidak lagi menggunakan kurikulum Diknas, tidak ada. Jadi kurikulumnya sudah menggunakan kurikulum Cambridge, ya. Jadi berbahasa Inggris,
Dan memang beda, tidak ada pelajaran fisika, kimia, itu nggak ada, langsung ya pelajarannya satu biasanya. Pakai apa tuh Ustaz Maulana? Satu pelajarannya sains ya, cuma pelajaran cuma sains. Jadi kita sedang bergerak. Bagaimana kita menunjukkan satu-satunya pesantren atau sekolah di Cirebon yang akan menggunakan kurikulum berbahasa Inggris. Ya. Ini sebetulnya sudah saya impikan sejak lama. Ya. Tetapi terkendala banyak hal terkait SDM yang mungkin saking sibuknya beberapa program sehingga peningkatan bahasa Inggrisnya agak terganggu. Nah, Bina Insan Mulia 2 ya, kita akan fokus ya bagaimana caranya kurikulumnya, pengajarannya menggunakan bahasa Inggris. Walaupun di semester pertama masih sedikit dicampur dengan bahasa Indonesia karena siswa yang masuk belum bisa berbahasa Inggris, tapi akan kita tekan. Apa artinya? Artinya ada hal yang positif di tahun depan. Bahwa di Bina Insan Mulia 1 juga akan terjadi perubahan besar, tidak lagi seperti tahun ini. Saya punya ancang-ancang seluruh guru dari Bina Insan Mulia 2 yang kita rekrut ada 9 orang dari berbagai kampus terbaik di Indonesia ya, bukan kampus abal-abal ya, kampus terbaik di Indonesia kita pilih semuanya. Dan banyak di antara mereka yang sudah master di berbagai bidangnya. Ini ada transfer nanti. Ketika tahun depan Bina Insan Mulia 2 akan menambah 500 siswa, tentu akan menambah lagi tenaganya dan sebagian tenaga dari Bina Insan Mulia 2 akan ditransfer ke Bina Insan Mulia 1 untuk mempraktekkan khususnya pelajaran-pelajaran eksak akan menggunakan bahasa Inggris di Bina Insan Mulia 1. Artinya kebutuhan pesantren Bina Insan Mulia kepada bahasa Inggris hukumnya bukan lagi fardu kifayah, tapi hukumnya sudah fardu ain. Berdosa kalau jadi santri Bina Insan Mulia tidak bisa berbahasa Inggris. Bisa-bisa ditanya sama malaikat, kenapa kamu tidak bisa bahasa Inggris? Sana masuk neraka ya. Kenapa? Karena tidak bisa bahasa Inggris nanti nggak bisa belajar syariat ya. Jadi beberapa pelajaran dari eksak akan bergerak terus semuanya, pelan namun pasti kita akan fokus ke bahasa Inggris. Jadi syaratnya sama kayak saya di Al-Azhar, ada pelajaran bahasa Inggris. Yang dipelajari bahasa Inggris ini puasa, zakat, haji, sholat ya Dr. Ferry, semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau kita pengen belajar bahasa Inggris, pengen belajar tentang hukum fikih, syaratnya harus bisa bahasa Inggris. Kita ingat kaidahnya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Berarti belajar bahasa Inggris hukumnya wajib dan fardhu ain. Jangan sampai ditanya sama malaikat, kenapa kamu nggak bisa sholat? Saya pengen bisa sholat dulu di pesantren. Kenapa kamu nggak bisa? Di sekolah pakai kurikulumnya pakai bahasa Inggris, saya nggak belajar bahasa Inggris, nggak bisa. Saya pikir nggak apa-apa nggak bisa bahasa Inggris. Kata malaikat, gara-gara kamu nggak bisa bahasa Inggris, sana masuk neraka. Gara-gara kamu nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya kamu tidak bisa belajar syariat Islam. Anda seperti itu, ya. Jadi sebetulnya anak-anak sekalian, ya santriwan, santriwati Pondok Pesantren Bina Insan Mulia, kita sedang punya agenda besar, ingin merubah brand pesantren. Biasanya pesantren ini dalam tanda kutip jarang yang berani menggunakan kurikulum berbahasa Inggris, ya hanya 1-2. Mungkin yang sudah agak familiar ini boarding school ya, sekolah yang diasramakan. Nah kita akan memulai, kita mulai dari Bina Insan Mulia 2 tanggal 1 bulan Juli tahun 2021 seluruh bukunya sudah sampai di Bina Insan Mulia 1, kurikulum berbahasa Inggris. Artinya apa? Kalau ada dari Bina Insan Mulia 2 yang pengen hijrah ke Bina Insan Mulia 1, syaratnya satu, dia harus pandai berbahasa Inggris. Ya.
Maka kepala sekolah Madrasah Aliyah Bina Insan Mulia, Dr. Ferry, ini Dr. Ferry, semester depan tidak lagi di Bina Insan Mulia 1. Dia akan pindah ke Bina Insan Mulia 2 sebagai kepala sekolah Madrasah Unggulan Bertaraf Internasional Bina Insan Mulia 2. Kenapa? Karena yang akan di-manage ini para master dari berbagai kampus nasional yang harus dibimbing bagaimana caranya mereka bisa mengajar dengan bahasa Inggris. Ada 1-2 yang memang sudah mengajar dengan bahasa Inggris, ada sekitar dari 9 itu ada 4 ya yang sudah mengajar dengan bahasa Inggris di tempat lain. Maka tidak perlu adaptasi yang terlalu berat. Yang sisanya ini akan kita training. Bagaimana caranya pengajaran di Bina Insan Mulia menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau orang menganggap bahasa Inggris itu keren, maka pesantren kita adalah pesantren yang paling keren. Karena komunikasinya dan kurikulumnya akan menggunakan bahasa Inggris. Ya. Jadi anak sekalian, kalian yang di sini setahun, tahun ini mungkin sedikit ada pengenalan, tahun depan kita akan uji cobakan juga ke Bina Insan Mulia 1 ini, mestinya kita lebih awal, ya. Mestinya Bina Insan Mulia 1 ini lebih awal, tapi saya lihat untuk dipraktekkan kondisinya berat karena beberapa hal. Mungkin Ustadz penyesuaiannya tidak sesuai saya harapkan, ya, lambat. Makanya kita mulai dari Bina Insan Mulia 2. Nanti para pengajarnya akan datang pada tanggal 21 ya. Menginap di Hotel Aston, nanti akan ke sini untuk mengikuti wisuda, untuk memperkenalkan visi pesantren. Bahwa agendanya ke depan, lihat Bina Insan Mulia 1, alumninya ke berbagai perguruan tinggi luar negeri. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Turki, ada Rusia, ada Cina, dan sebagainya. Itu Bina Insan Mulia 1. Anda di Bina Insan Mulia 2 punya agendanya beda. Sama. Bina Insan Mulia 2 harus keluar negeri, tapi agendanya untuk ke Inggris, ke Amerika, ke Jerman, dan berbagai negara lain di luar Bina Insan Mulia 1. Kenapa? Karena kita punya agenda diaspora pesantren Bina Insan Mulia di seluruh dunia. Jangan sampai ada 1.000 orang santri Bina Insan Mulia, tapi numpuk hanya di 10 negara. Diaspora pesantren Bina Insan Mulia harus hadir di mana-mana. Kita punya harapan, kita punya cita-cita. Mungkin 20 tahun ke depan, para duta besar di berbagai negara di dunia itu berasal dari pesantren Bina Insan Mulia. Siapa mereka? Kalian semuanya yang hadir di sini. Ya. Maka jangan pernah menganggap remeh bahasa Inggris. Saya dulu ketika awal masuk di pesantren Bina Insan Mulia ini, ada yang paling ekstrim, yang tidak pernah kalian dengar. Kalau generasi awal yang masuk di sini itu dengar langsung. Haram di Bina Insan Mulia menggunakan bahasa Arab. Betul enggak? 3 tahun diharamkan bahasa Arab di Bina Insan Mulia. Fokus bahasa Inggris, fokus bahasa Inggris. Baru diperbolehkan bahasa Arab ketika sudah ada santri yang punya orientasi studi ke Mesir. Baru saya buka. Kenapa? Ini kebutuhan akademik. Bahasa Arab menjadi penting karena ada kebutuhan akademik. Mereka melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar atau ke kampus Timur Tengah, tentu butuh bahasa Arab. Kalau tidak ada kepentingan itu, langsung bahasa Inggris saja. Toh pada kenyataannya kita pergi kemana saja, mau ke negara-negara Arab sekalipun, pasti diajak ngobrolnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi ada kebanggaan tersendiri seolah-olah orang Mesir, orang Arab kalau sudah bisa bahasa Inggris itu orang kota, orang terdidik. Sama kayak di Indonesia. Ada kebanggaan tersendiri kalau bisa ngomong bahasa Inggris seolah orang terdidik. Itu kesadaran yang entah dari mana. Coba bayangin artis saja dicampur-campur bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Dia bangga dengan begitu. Ada kesadaran publik seolah-olah kalau sedikit pintar bahasa Inggris itu keren, kan begitu? Itu bukan hanya artis di Indonesia, bukan hanya orang-orang the hype di Indonesia, tapi di luar negeri saya rasakan. Padahal saya tahu, saya orang Indonesia, tahu saya masuk Al-Azhar, tapi kalau mereka ngajak ngobrol,
Bahasa pertama yang mereka gunakan bahasa Inggris. Sama kita ke Malaysia, ngobrol dengan siapa saja. Orang Malaysia, dia lebih senang menggunakan bahasa Inggris ketimbang bahasa Melayunya ketika dengan orang asing. Padahal tahu kita ini orang Indonesia. Jadi kalian harus paham, diakui atau tidak, bahasa dunia hari ini adalah bahasa Inggris. Ya. Tetapi bukan berarti bahasa Arab itu nggak penting, sangat penting. Kenapa? Karena ketika kalian masuk ke akhirat, mau masuk ke surga, ada pertanyaan. Makanya ini bahasa Arab yang wajib nih. Man rabbuka, harus tahu apa itu man rabbuka. Man rabbuka siapa? Wa man rasuluka? Wa ma kitabuka? Pertanyaannya kan cuma itu saja. Enggak ada hadhihi saburatun, kan enggak ada kan? Itu yang wajib. Kan gitu. Makanya saya dulu ekstrim di sini. Haram bahasa Arab di sini. Kalau tidak punya orientasi pendidikan keluar. Kenapa? Enggak kepake, saya bilang. Kapan kamu memakai bahasa Arab? Kecuali kalau santri saya, kalian nggak mau keluar negeri, tapi pengen jadi TKW, boleh bahasa Arab. 2 minggu diajarin selesai di tempat pelatihan. Nah sekarang karena orientasi kalian untuk belajar bahasa Arab, mempelajari khazanah Islam, baru tepat. Kalau kalian pengen mempelajari khazanah Islam, wajib hukumnya kalian memahami bahasa Arab dengan benar. Kenapa? Karena khazanah ilmuannya menggunakan bahasa Arab semua. Itu alasan kenapa dulu saya haramkan di Bininsan oleh bahasa Arab. Ya, pengen kuliahnya jurusan yang tidak nyambung. Kamu kuliah jurusan apa, Nak? Kuliahnya jurusan matematika. Penting nggak bahasa Arab kira-kira? Kamu pengen kuliah jurusan apa? Jurusan biologi. Penting nggak bahasa Arab? Enggak, tapi saya ajarin. Kalau ditanya sama malaikat, man rabbuka, jawab Allah. Kan begitu? Ya. Tapi di saat sekarang banyak yang ke Azhar. 3 tahun yang lalu saya udah bilang wajib sekarang bahasa Arab di Bina Insan Mulia. Wajib juga bahasa Inggris di Bina Insan Mulia. Karena 2 bahasa ini bahasa internasional. Dan pada kenyataannya hari ini, ya, kalian kalau pengen menguasai khazanah Islam, bacalah bahasa Arab. Itu kalau ada ustadz yang asbun yang nggak jelas karena nggak bisa bahasa Arab, ya, ciri nggak bisa bahasa Arab, bacanya terjemahan, keluarnya kalimat Quran kemudian ada terjemahnya itu saja. Jadi memang wajib, ya, kalau sekarang 2 bahasa ini wajib di Bina Insan Mulia, bahasa Arab wajib, bahasa Inggris juga wajib. Ada yang mulai agak masih masuk muakkad ini, bukan fardu ain, muakkad. Ini bahasa Cina. Nah, kita contohkan anak-anak yang kelas 3 sekarang yang mau berangkat ke Cina, kita belum mampu mengadakan kursus bahasa Cina di sini. Maka kelas 3 kita yang mau ke Cina, kita kirim ke Surabaya. Kita bekerja sama dengan Yayasan Pena, punya Dahlan Iskan. Ini contoh bagaimana penguasaan bahasa itu penting. Bahasa Cina tuh nggak penting di sini. Hukumnya apa? Dilarang, kan begitu. Kenapa? Buat apa kita belajar bahasa Cina? Buat apa kita belajar bahasa Mandarin? Kalau tidak punya orientasi ke Cina dan ke Mandarin, kan begitu. Ketika sudah ada orientasi, maka menjadi wajib. Kenapa? Ini cara menguasai teknologi, kan begitu ya, Nak, ya. Jadi cara menguasai teknologi apa saja, rumusnya itu bahasa. Ya. Maka dulu ada penerjemahan kitab-kitab itu dari bahasa Yunani dipindah ke bahasa Arab, dari bahasa Arab dipindah ke bahasa Inggris, kan begitu. Dari bahasa Inggris dipindah ke bahasa Cina, dari Cina nanti dipindah lagi ke bahasa Indonesia. Jadi anak-anak sekalian, saya mengucapkan selamat buat kalian yang hari ini sudah wisuda program bahasa Inggris. Kalian sudah on the track, ya, tracknya sudah benar.
Walaupun kalian ke Mesir, walaupun kalian kemana saja, kebutuhan terhadap bahasa Inggris ini vital. Ya, vital tetap saja. Kalian naik haji, nggak usah khawatir kalau kalian bisa bahasa Inggris. Karena umumnya orang-orang bisa berbahasa Inggris. Ya. Jadi kalau orang di kota tuh pasti bisa bahasa Inggris. Kalau orang di kampung nggak bisa bahasa Inggris. Kalau saya pergi ke Mansurah, saya pergi ke beberapa wilayah yang ada di Mesir itu, di kampung-kampung itu nggak bisa bahasa Inggris. Karena kita tinggalnya di Kairo, maka mayoritas di Kairo ini kan orang terdidik semua, orang kuliahan, semuanya pandai berbahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini memang di negara Arab sekalipun itu menjadi kebanggaan. Maka kita bisa lihat istrinya Husni Mubarak, istrinya Bashar Assad, istrinya Saddam Hussein. Kalau ngomong nggak pernah pakai bahasa Arab, pakai apa? Bahasa Inggris. Termasuk para amirah-amirah di Saudi. Ini harus paham. Bukan saya merendahkan bahasa Arab, bukan ya. Tapi pada realitas ini terjadi seperti ini. Ya. Maka dua bahasa ini harus dipegang. Kalau kita belajar bahasa Arab tujuannya apa? Bukan untuk jadi TKW, bukan. Ya. Kamu belajar bahasa Arab apa tujuannya? Pengen mempelajari khazanah Islam. Pengen tahu khazanah Islam lebih dalam tuh pakai bahasa Arab. Tapi kalau kalian belajar bahasa Inggris apa tujuannya? Untuk mempelajari teknologi dan ilmu pengetahuan. Karena sekarang bahasa teknologi itu menggunakan bahasa Inggris. Maka hari ini kita bisa lihat bahasa Arab nih nak, banyak dicampur di bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris yang dibahasa Arabkan, itu banyak sekarang. Ya ini Dr. Ferry, kalau tidak percaya, saya baca saking di Arab ini nggak ada kalimat padanannya. Jadi di dunia perbankan, dunia teknologi, dunia apa saja yang jadi bahasa Arab itu dari bahasa Inggris. Itu menunjukkan bahwa bahasa Arab hari ini dijajah oleh bahasa Inggris. Kayak Indonesia juga dijajah oleh bahasa Indonesia dijajah bahasa apa? Bahasa Arab. Indonesia banyak sekali bahasa Arab yang masuk dalam bahasa kita. Jadi pada sambutan kali ini saya agak panjang untuk sedikit membuka rahasia kenapa dulu saya mengharamkan. Haram. Ya dulu kan pelajarannya haram bahasa Arab ya di sini. Saya sodikin tahu semua. Nggak boleh. Nggak usah diajarin. Anak-anak ini nggak punya orientasi keluar. Anak-anak ini setelah selesai mau kuliahnya di dalam negeri, nggak butuh bahasa Arab dia. Nggak butuh nahu sorob. Ngapain belajar nahu sorob? Wong nggak punya orientasi belajar khazanah Islam. Nanti jangan-jangan dia sudah belajar ilmu nahu segala rupa, kemudian ngambil jurusannya teknik industri, kemudian ngambil jurusan akuntansi, kepake nggak bahasa Arabnya? Nih kayak Ustazah Leoni ini bahasa Arabnya pinter nih, bagus. Ya, ngecat langit nguyahi segara, ngerti nggak? Langit saja bisa dicat. Ya, air laut bisa dibuat asin, saking mahirnya berbahasa. Tetapi setelah kuliah ngambil jurusannya apa? Coba, ngambil jurusan apa? Akuntansi. Bermanfaat enggak bahasa Arabnya? Ada, pernah ketemu enggak? Tuh contohnya, makanya saya bilang, kamu mau kemana? Gak usah belajar bahasa Arab, nanti gak kepake. Bahasa Inggris saja yang pasti kepake. Tapi kalau kalian belajar fikih, itu wajib. Kamu harus bisa sholat, bisa zakat, bisa ngerti puasa, ngerti muamal, ngerti segala itu wajib. Bahasa Arab itu enggak wajib. Nah, kalau bahasa Inggris baru ketemu tuh, belajar akuntansi, belajar manajemen, belajar apa saja, pasti akan ketemu dengan bahasa Inggris. Itu kenapa dulu saya nggak membolehkan di sini, nggak usah ada. Bahkan ilmu nahwu sorob itu baru di Bin Insan Mulia, baru 4 tahun yang lalu kita adakan. Sebelumnya nggak ada, nak. Nggak usah nahwu sorob. Kenapa? Karena kita cek orientasi siswanya belum clear. Kalau sekarang beda, wajib bahasa Arab habis-habisan. Entok ayam, entok bebek harus pinter bahasa Arab. Kenapa? Karena mau kita cetak banyak ulama dari pesantren Bin Insan Mulia.
Kelak di Indramayu mubaliknya dari Bina Insan Mulia. Para kiainya di Indramayu dari Bina Insan Mulia. Lebeknya dari Bina Insan Mulia. Naibnya dari Bina Insan. Disinilah pentingnya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu penting. Karena di Indonesia ini tokoh masyarakat, dalam tanda kutip ya, tokoh masyarakat di Indonesia ini adalah orang yang ngerti agama Islam. Itu tokoh tuh. Tokoh-tokoh besar yang hebat itu ya tetap orang mau ilmunya setinggi langit di Indonesia nggak bisa terkenal kalau bukan tokoh agama Islam. Ada nggak orang ya, ini selain artis ya, tokoh ilmuwan yang lebih terkenal ketimbang Habib Rizik? Ada nggak? Ada nggak orang yang lebih terkenal dengan Ustadz Abdul Somad? Ada nggak? Ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, ada nggak? Nggak ada. Ada nggak yang lebih terkenal dari Kiai Said Akil Sirot? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak yang lebih terkenal dari Pak Qurasyid? Nggak ada. Nggak ada ilmuwan di Indonesia yang bisa mengalahkan tenarnya dengan orang-orang yang ahli di bidang hazanah Islam. Jadi yang namanya orang pengen hebat di Indonesia itu harus ngerti ya hazanah Islam. Tokoh Din Samsudin, Said Akil Sirot, Hidayatul Wahid itu memang ada terus di media. Kenapa? Karena memang orang Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Maka kemampuan bahasa Arab itu menjadi penting kalau ingin menjadi tokoh-tokoh nasional. Ya. Kalau pintar bahasa Inggris terkenal enggak? Enggak. Ya. Jadi dari kemampuan itu harus kita akui. Yang namanya tokoh di Indonesia itu tokoh agamawan yang kuatnya. Dan karena agama kita adalah agama mayoritas, maka tokoh yang terkenal adalah tokoh agama Islam. Makanya saya bilang, saya pengen kirim ke Al-Azhar nih paling banyak. Setidaknya sampai 2028 ya, setidaknya adalah 400 dari Bina Insan Mulia. Kalau disaring dari 400 ini yang berhasil jadi tokohnya 200 saja sudah luar biasa di Bina Insan Mulia ini. Kita akan kirim ke Eropa, paling tidak ya di Eropanya adalah 300-an saja akan lahir para teknokrat dari pesantren Bina Insan Mulia. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau saya kuliahnya ke Turki? Penting nggak bahasa Inggris? Tetap penting. Kenapa? Karena ke Turki itu langkah pertama saja yang memungkinkan paling terjangkau buat kalian di Turki misalkan. Gak masalah. Tapi S2, S3 kalian harus hijrah. S2-nya bisa di Australia. S2-nya bisa di Jepang. Kan menggunakan bahasa Inggris juga, beberapa kampus di Jepang. Ya. Jadi memang bahasa Inggris ini hukumnya wajib. Ya. Jadi saya berharap siswa-siswa yang hari ini belum masuk program bahasa Inggris, semester depan agendanya masuk program bahasa Inggris, kalian harus semangat, harus, ini bahasa Inggris. Termasuk yang mau masuk program bahasa Arab. Pengen jadi tokoh nasional harus bisa bahasa Arab. Kalau pengen paling dekat sama surga harus bisa bahasa Arab. Karena hazanah Islam kalau deket ya pasti bahasa Arab ya nak ya. Jadi saya kira itu anak-anakku sekalian, dan saya ucapkan terima kasih wabil khusus kepada para mentor bahasa Inggris. Ada Wartono, ada Eldul ya. Ya, namanya siapa Al itu ya? Alian Al-Khudaifi. Ya, dikira alien namanya. Saya taunya Al doang ya. Namanya siapa itu? Al katanya. Ada lagi satu perempuan, siapa namanya? Rizka ya, Rizka. Terima kasih kalian berdedikasi tinggi dan telah membuktikan ya bahwa produk dari Tritunggal ya, Tritunggal karena ini 3 orang tapi tunggal dari Pare telah berhasil mencetak kader-kader hebat berbahasa Inggris di Bina Insan Mulia. Dan saya sudah menyampaikan tugas kepada Wartono juga ya. Saya minta ini di semester depan, ini setelah selesai acara di sini,
di Bina Insan Mulia. Ini Mr. Wartono akan berangkat ke Pare. Agendanya apa? Agendanya harus bisa mengambil 10 pengajar bahasa Inggris dari Pare. Jadi agendanya harus ada 10 lagi tambahan, kalau sekarang 3 harus ada 10. Untuk menormalkan, bahkan kalau perlu butuh 20 lagi nggak apa-apa. Kita pengen memaksimalkan betul-betul kalau bisa tahun 2022, 2023 di Bina Insan Mulia, berarti tahun depan kurikulumnya sudah tidak lagi pakai kurikulum berbahasa Indonesia, tidak lagi pakai LKS, ya, tidak lagi pakai LKS. Ini agendanya. Tidak perlu khawatir, pengajarnya nanti ditransfer sementara dari Bina Insan Mulia 2. Ini tugasnya Dr. Ferry, bagaimana yang 9 orang ini bisa memberikan pengaruh kepada Bina Insan Mulia 1 ke depan. Ya, artinya Madrasah Aliyah Unggulan Bertahap Internasional akan ada pergantian ya kepala sekolahnya mulai semester depan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, ya, perjalanan kita untuk acara wisuda ini masih panjang. Sekarang tanggal 20. Besok tanggal 21. Itu pagi, siang, sore. Masuk lagi tanggal 22, pagi, siang, sore. Masuk lagi tanggal 23, pagi sama sore. Tidak ada pagi sama malam ya, sama malam. Jadi masih cukup panjang, melelahkan, dan kalian harus tetap semangat. Jangan sampai kendor ya. Baik ustadznya, pembimbingnya, kita ramaikan kegiatan ini untuk memberikan semangat. Jangan gara-gara, oh saya udah selesai wisuda, tetap kita memberikan semangat kepada yang lain, karena ini adalah momen pesantren. Dan saya nyatakan, ya, pesantren seperti kita ini only one. Apa tuh only one itu ya? Bahasa Indonesianya apa? Hanya satu se-Indonesia. Tidak ada satupun pesantren di Indonesia berbasis program seperti Bina Insan Mulia. Jadi only one, enggak ada pesantren lain. Tidak ada pesantren di tiap semesternya wisuda semua program. Itu enggak ada. Ya, se-Indonesia kalian cari kemanapun enggak ada. Dan santrinya pun sangat istimewa. Ya, keluar dari Bina Insan Mulia sudah banyak sertifikatnya. Ini kalau kata Dr. Ferry, ini santri Bina Insan Mulia keluar dari pesantren sertifikatnya banyak. Kalau ngajukan kerja di semua tempat, bingung perusahaannya. Bahasa Inggris ada sertifikatnya. Bahasa Arab ada. TOEFL-nya ada. Tahsinnya ada, tahfidnya ada. Semuanya ada nih. Di saat orang harus keliling kemana-mana, Bina Insan Mulia tidak cukup duduk di sini, semua program bisa didapatkan. Kenapa? Karena pesantren Bina Insan Mulia ini adalah pesantren berbasis program, hanya ada satu di Indonesia, berada di Tegal Koneng, kampung yang sangat terpencil ini. Jadi kalian harus berbangga. Pengen bisa tamyiz, harus ke Indramayu orang keliling. Pengen bisa bahasa Arab, harus ke Gontor, harus ke Lipia, harus ke mana saja keliling tuh. Pengen apa lagi? Kiroati, harus belajar tuh ke pesantren-pesantren kiroati. Pengen tahfidz, harus belajar ke pesantren tahfidz. Ya. Pengen ekstrakurikulernya seperti Gontor, organisasinya yang bagus, kalian harus ke Gontor. Di Bina Insan Mulia enggak penting, semuanya sudah ada di dalam. Semuanya terbungkus dalam satu kalimat, Bina Insan Mulia, membina manusia yang mulia. Berarti dicukupi semua kebutuhannya biar mulia. Di mana mulianya? Fid dunya wal akhirah. Itu pelajarannya ada dunia ada akhirat tuh. Ya, bahasa Inggris dunia itu kan. Bahasa Arab akhirat. Kan begitu. Tahfidz Quran akhirat. Tahfidz Quran matematika dunia, itu dunia akhirat. Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di kita sudah praktek.
Programnya tuh. Ini program dunia, ini program akhirat. Isli dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wali akhiratika ka'annaka tamutu khodan. Mana prakteknya? Program di pesantren Bina Insan Mulia, pesantren only one di Indonesia. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.